Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alif Rosia, NIM P0034020081, kelas tingkat 1B, jurusan D3 Kebidanan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan dan pembentukan urin. Baiklah, sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga dapat terbebas dari zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, dan zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh akan diserap kembali oleh ginjal. Zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan larut ke dalam air, keluar berupa urin. Baiklah, kemudian organ-organ penyusun sistem perkemihan adalah yang pertama itu ada 2 buah ginjal, kemudian 2 ureter dan satu kantung kemih serta 1 uretra. Ginjal merupakan organ terpenting dalam mempertahankan homeostatis cairan tubuh secara baik. Ginjal berwarna coklat kemerahan, berbentuk seperti biji kacang yang terletak di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra rembalis 3 yang melekat langsung pada dinding abdomen. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dari ginjal kiri karena adanya lobus Hapitestra yang besar. Fungsi ginjal: mengatur volume cairan dalam tubuh. Yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh. Yang keempat, ekskresi sia-sia hasil metabolisme. Dan yang kelima, fungsi hormonal dan metabolisme. Ginjal mempunyai selubung yakni kapsula fibrosa, kapsula adiposa, fascia renalis, corpus adiposa pararenal. Bagian-bagian nefron. Yang pertama, glomerulus. Glomerulus merupakan gulungan atau anyaman kapiler yang terletak di dalam kapsul abdomen atau ujung bentuk tubulus ginjal yang terbentuknya seperti kapsula cekung menutupi glomerulus yang saling melilitkan diri. Glomerulus menerima darah dari arteriola dan meneruskan darah ke sistem rena melalui arteriola efflerens natrium secara bebas. Difiltrasi dalam glomerulus sesuai dengan konsentrasi dalam plasma. Kalium juga difiltrasi secara bebas, diperkirakan 10-20% kalium plasma terikat oleh protein dan tidak bebas difiltrasi sehingga kalium dalam keadaan normal. Tubulus proksimal. Tubulus ginjal yang langsung berhubungan dengan kapsul aboman dengan panjang 15 mm dan diameter 55 mm, bentuknya berkelo-kelo menjalan dari korteks ke bagian mandula dan kembali ke korteks sekitar 2/3 dari natrium yang sentralisasi diabsorpsi secara isotonik bersama klorida melibatkan transportasi aktif natrium. Peningkatan diabsorpsi natrium akan mengurangi pengeluaran air dan natrium. Hal ini dapat mengganggu pengenceran dan pemekatan urin yang normal. Kalium resorpsi lebih dari 70% kemungkinan dengan mekanisme kontraksi aktif akan terpisah dari absorpsi. Lekung Henle bentuknya lurus dan tebal diteruskan ke sekuen tipis, selanjutnya ke sekuen tebal panjangnya 12 mm, total panjang ke sekuen Henle 2-14 mm. Klorida secara aktif diserap kembali pada cabang Hansen dengan natrium bergerak secara pasif untuk mempertahankan penetralan listrik sekitar 25% natrium. Dan filtrasi diserap kembali karena nefron tidak bersifat vertabel terhadap air resepsi. Klorida natrium dipasidensis bentuk untuk pewekatan urin karena mempertahankan integritas radium konsentrasi medula.
Tubulus distalis. Bagian tubulus ginjal yang berkelok-kelok dan jauh terletaknya dari kapsula Bowman, panjangnya 5 mm. Tubulus distalis dari masing-masing neuron bermuara ke ductus calicens, panjangnya 20 mm. Masing-masing poligen berjalan melalui korteks dan ginjal bersatu membentuk suatu ductus yang berjalan lurus dan bermuara ke dalam ductus dari ini dan seterusnya menuju kali X mirror ke sewakil. Akhirnya dikosongkan isinya cadmium unsenalis pada aspek masih fluorid. Panjang neuron keseluruhan ditambah dengan ductus poligens 45-65 mm. Nefron yang berasal dari glomerulus cortex atau nefron cortex mempunyai bangsa hangul yang memanjang ke dalam piramid medula. Kemudian ductus colligentes medula bukan merupakan saluran metabolis tidak aktif, tetapi pengaturan secara halus ekskresi natrium urin terjadi di sini dengan aldosteron yang paling berperan. Perabsorpsi natrium ini memiliki kemampuan mengabsorpsi dan menyekresi kalium. Deabsorpsi aktif kalium terjadi dalam ductus colligen medula. Yang keenam, ureter. Ureter terdiri dari dua buah saluran masing-masing bersambung dari ginjal ke vesika urinaria. Panjangnya 25-30 cm dengan panjang penampang 0,5 cm, mempunyai 3 titipan di sepanjang jalan. Ialah berhubungan dengan ureter menjadi kaku ketika melewati tepi pelvis dan ureter menembus kantong kemih. Lapisan ureter terdiri dari jaringan fibres atau polos dengan glukosa, fungsinya menyalurkan hasil refleksi ginjal menuju kantong kemih. Vesika urinaria terletak tepat di belakang osteobugis. Bagian ini tepat menyimpan urin berdinding otot kuat. Bentuknya bervariasi sesuai dengan jumlah urin yang dikandung. Vesika urinaria pada waktu kosong yang terletak urinaria di belang tepi atas spesies kubis. Permulaan interior urinaria merupakan uretra dan sebut interior membentuk uretra. Kemudian uretra merupakan saluran sempit yang di pangkalah kantong kemih dan fungsinya menyalurkan urin tua. Panjang uretra laki-laki 17,5 sampai 20 cm dari orifisium uretra internal dalam vesika urinaria sampaikan urinarium. Uretra eksternal pada penis. Uretra wanita 4 cm melaluinya dari pravisia uretra internal sampai ke pravisia uretra eksternal. Uretra ini terdapat di belakang sintetis pada dinding interior vagina, menjulang ke bawah dan menghadap ke depan. Kemudian 3 tahap proses membentuk urin. Yang pertama filtrasi, kemudian reabsorpsi dan sekresi. Cairan yang akan disaring oleh neutron dibawa oleh darah ke glomerulus. Tiap hari ada sebanyak 180 liter air yang disaring oleh glomerulus. Ini berarti bahwa cairan dalam tubuh kita disaring sampai 30 kali dalam sehari. Setiap sekali darah sedekatan mewakili ginjal dan keluar menjadi darah bersih, dan darah yang telah memasuki ginjal akan datang kembali untuk disaring setelah beberapa jam. Baiklah, demikian itu tadi sedikit penjelasan tentang sistem perkemihan serta pembentukan urin dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri yang menjelaskannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.